Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudari Amelia Putri Fionillah di Kota Malang, Jawa Timur. Saya punya masalah dalam ibadah. Ketika saya hendak wudu hingga saat sholat wajib, saya sering kebelet buang angin, sehingga saya harus berulang kali berusaha menahan keluarnya angin. Kalau sampai keluar angin, kadang saya wudu ulang, kadang pasrah melanjutkan sholat. Hal ini terjadi hampir di setiap waktu sholat. Saya sudah konsultasi ke dokter, namun sampai saat ini belum sembuh. Dalam kondisi ini hingga saya sembuh, bagaimana cara saya beribadah? Apa tidak perlu menahan kentut? Baik, sebelumnya sekedar muqaddimah ringan. Seandainya ada orang yang merasakan hal sama, akan tapi bukan penyakit, akan tapi hanya perasaan dan was-was, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak menggubris. Apakah keluar atau tidak? Karena sebagian orang menyangka justru ketika wudu ada yang keluar rasanya, padahal kalau tidak wudu tidak keluar. Kemudian ketika sholat seperti ada yang keluar, keganggu sampai tidak khusyuk. Nah, ini sebenarnya wallahu a'lam adalah perasaan was-was. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Idza ashkala ahadukum fi batnihi atau idza shalla ahadukum fa ashkala fi batnihi syai'an akhraja minhu syai'un aw la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila kamu salat kemudian merasakan ada yang aneh di perut, apakah keluar atau tidak, maka jangan dia membatalkan salatnya sampai dia memastikan ada bau atau ada suara. Nah, ini hukum apabila memang itu was-was. Akan tapi dari pertanyaan dan redaksinya, dari teks pertanyaan menunjukkan bahwa ini adalah penyakit dan memang sampai sudah konsultasi ke dokter. Kalau seandainya memang ada penyakit yang tidak bisa ditahan, wallahu a'lam, solusinya seperti yang disampaikan para ulama terhadap orang yang punya penyakit sahibus silas. Sahibus silas, orang yang tidak bisa berhenti keluar air kencingnya, sedikit akan tapi memang sama sekali tidak bisa berhenti. Maka para ulama mengatakan dia menunggu waktu sholat akan segera dilaksanakan. Kalau sudah dekat waktu sholat, maka dia membersihkan tempat keluar najis itu, kemudian dia tutupi dengan khirqah atau kain, kemudian ditutupi dengan apapun pelapisnya agar tidak sampai mengenai pakaian. Setelah itu dia berwudu. Setelah itu pun ada yang keluar ketika sholat, maka tidak mengapa, karena memang dia sudah berusaha dan itu penyakit. Wallahu a'lam, untuk orang yang punya penyakit yang sama dalam bentuk angin, bisa jadi dia melaksanakan solusi yang sama. Dia berusaha untuk berwudu dan menahan. Kemudian setelah itu, kalau seandainya dia memang tidak lagi bisa menahan, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau ternyata bisa ditahan, maka ditahan, tidak mengapa. Hukum asalnya, seseorang yang menahan, entah itu buang air atau buang angin, dan dia betul-betul sampai terganggu dengan rasa nahannya itu, maka makruh itu hukumnya. Maka sampai Nabi SAW menyatakan, la yusalli ahadukum wa la salata ahadukum, la yusalli ahadukum bihadri at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, atau kama qala sallallahu. Tidak pantas atau tidak sah atau tidak sempurna salat seorang ketika dia dalam kondisi makanan sudah dihidangkan dan dia dalam kondisi lapar. Dan juga tidak sempurna salat seseorang, dan ini wallahu alam yang tafsirkan para ulama, bukan tidak sah, akan tidak sempurna. Tidak sempurna salat seorang ketika dia sedang menahan buang hajatnya dalam salat, akan tapi sah, hanya tidak sempurna. Demikian pula orang yang menahan angin, akan tapi jika seandainya dia memang masih bisa menahan daripada sholatnya batal, maka dia masih bisa menahan sekalipun tidak sampai sakit misalkan, maka wallahu alam, kalau seandainya bisa ditahan. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa tahan lagi dan memang kondisinya seperti itu, keluar terus,
mudah-mudahan diampuni, dimaklumi, dan hukumnya seperti sahibus silas. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam babarak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.